Hai Mas dan sahabat mulia hati, jumpa lagi di kesempatan pada pagi hari yang cerah ini. Kita bertemu kembali dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri, yaitu Dokter Giri SPOG. Selamat pagi dok. Selamat pagi Mbak Novel dan sahabat mulia hati semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan mengupas bersama dengan Dokter Giri, yaitu tentang peranan DHA. Apa sih itu DHA? Mungkin banyak ya ibu-ibu atau sahabat mulia hati di luar sana yang masih sebenarnya sudah sering ya terdengar di telinga kita, sudah bukan hal yang awam lagi. DHA ini apa sih sebenarnya dok? Terus bagaimana peranannya, bagaimana pentingnya, dan bagaimana kebutuhannya, atau siapa aja yang boleh yang harus mengkonsumsi DHA? Pada kesempatan pada pagi hari ini nanti akan kita kupas bersama dengan Dokter Giri. Nah, monggo dok, langsung saja dok, untuk peranan DHA ini seperti apa dok? Ya, saya tampilkan slide-nya. Ya. Ini jadi kita fokus pembicaraan di peranan DHA untuk masa perikonsepsi, kehamilan dan menyusui, terutama ini tuh wanita ya. Jadi apa sih itu DHA? Jadi DHA itu singkatan dari docosahexaenoid acid ya. Jadi suatu asam lemak tak jenuh dari rantai panjang dari omega 3. Biasanya banyak ditemukan di jaringan otak dan retina mata. Makanya kita perlu sekali untuk mengkonsumsi DHA ini karena untuk kesehatan di otak dan retina mata, supaya enggak, mungkin ya kita untuk yang masih sekolah itu supaya daya pikirnya, daya ingatnya lebih tajam, lebih banyak menyimpan memori, tidak mudah lupa. Dan untuk retina mata ya teman-teman, untuk retina itu fungsinya untuk menerima dari rangsang cahaya, untuk menangkap dari suatu objek, jadi nanti bisa gambar itu atau suatu lukisan misalnya bisa dilihat dengan jelas. Jadi mengurangi risiko juga penurunan ketajaman penglihatan. DHA itu berasal dari mana saja? DHA itu disintesis dari senyawa yang induknya itu asam linoleat, ALA ya. Jadi sumbernya dari ALA, asam linolenat itu dirubah dulu menjadi EPA, ecopoxoid eicosapentaenoic acid, EPA. Kemudian baru dirubah menjadi docosahexaenoic acid ya, DHA. Jadi ini bentuk rantai kimianya, struktur kimianya. Ya. Kemudian manfaat DHA itu apa? Kita sering bicara itu harus makan yang mengandung DHA, terus minum suplemen yang mengandung DHA. Tujuannya buat apa? Pertama ini buat untuk ibu hamil atau yang mau merencanakan kehamilan, yaitu pertama untuk menurunkan resiko inflamasi dan mempengaruhi implantasi embrio melalui jalur prostaglandin. Kemudian meningkatkan kualitas oosit dan embrio. Kemudian meningkatkan keberhasilan kehamilan dan kelahiran. Kemudian berperan penting pada agionesis plasenta, jadi pada pembentukan pembuluh darah di plasenta atau ari-arinya. Kemudian merangsang pembentukan pembuluh darah oleh trofoblast melalui peningkatan ekspresi VEGF. VEGF itu suatu growth factor yang fungsinya untuk merangsang pembentukan vascular endothel atau lapisan dari pembuluh darah. Kemudian manfaat yang lainnya adalah meningkatkan proangiogenik dan siklooksinasi 2 atau COX-2. Jadi pengaruh DHA ya, ini khususnya terhadap oogenesis, jadi berperan dalam pengaturan siklus menstruasi, kemudian meningkatkan konsentrasi hormon LH-FSH ya. Hormon LH-FSH itu berperan dalam proses atau siklus menstruasi. Jadi pada awal menstruasi, hormon yang berperan itu adalah hormon FSH, follicle stimulating hormone. Fungsinya untuk memacu
folikel ovarium yang masih primordial untuk bisa berkembang. Jadi nanti akhirnya pada masa subur menjadi folikel degraft, folikel yang sudah matur atau matang yang siap untuk mengeluarkan sel telur. Kemudian pengaruh DHA juga berperan dalam meningkatkan pematangan folikel, kemudian meningkatkan kualitas oosit dan berperan dalam induksi ovulasi. Nah, kemudian selanjutnya menekan inflamasi, tadi sudah disinggung, kemudian berperan dalam pematangan dan perkembangan oosit melalui peningkatan reseptor PPAR atau peroxisome proliferator active receptor dan ekspresi gen dan aktivasi COX-2, skloxanasi 2. Jadi nanti diharapkan dengan pemberian makanan atau pemberian suplementasi DHA, diharapkan nanti oosit atau sel telur yang dihasilkan akan kualitasnya jauh lebih bagus daripada yang tidak diberikan DHA. Kemudian pengaruh yang lain terhadap oogenesis adalah meningkatkan konsentrasi hormon progesteron. Hormon progesteron kita tahu itulah hormon yang fungsinya untuk mensupport fase luteal. Fase luteal itu terjadi mulai pada saat setelah keluarnya sel telur atau pada saat ovulasi hingga hampir mendekati terjadi proses menstruasi lagi. Jadi kalau terjadi kehamilan, maka fase luteal itu akan disupport oleh hormon progesteron sehingga akan menumbuhkan menjaga kehamilan terus berkembang. Kalau konsentrasi hormon progesteron meningkat, akibatnya apa? Risiko gangguan ovulasi menjadi minimal. Kan tadi yang ini udah ya. Oh ya. Jadi risiko gangguan ovulasi menjadi minimal. Jadi hormon progesteron nanti fungsinya dipicu oleh adanya ovulasi. Jadi ovulasi sendiri nanti akan terjadi bila mana terjadi gelombang pulsatil dari pengeluaran hormon LH, hormon luteinizing hormon itu terjadi fluktuasi yang secara cepat naik turun itu akan memberikan rangsangan pada mempengaruhi membran dari folikel ovarium sehingga terjadi peningkatan tensi di dalam folikel ovarium yang sudah matang, itu terus terjadi pecah keluar sel telur. Nah, mulai terjadi fase luteal karena ovarium itu siklus ovarium akan berubah menjadi siklus yang dominan di mana hormon progesteron bekerja dan hormon estrogen akan berkurang pengaruhnya. Kemudian menurunkan resiko kejadian ovulasi. Ya. Jadi ovulasi itu kan pengeluaran sel telur. Jadi kalau kekurangan kekurangan DHA itu akan berisiko tidak terjadinya pengeluaran sel telur. Itu. Pengaruhnya sampai situ ya, kekurangan DHA. Ya, ini saya sekarang membahas tentang pengaruh DHA terhadap pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Jadi yang pertama adalah meningkatkan antioksidan dan mengurangi risiko kerusakan sel sperma. Kemudian meningkatkan jumlah sel sperma dengan morfologi yang baik. Jadi pada individu yang mendapat suplementasi DHA atau laki-laki yang biasa mengkonsumsi DHA 1.500 mg per hari selama 10 minggu meningkatkan kadar antioksidan semen dan menurunkan risiko kerusakan sel sperma. Itu mungkin bagi yang laki-laki yang perokok atau yang bekerja dengan mesin atau bekerja di lingkungan yang panas itu kan risiko untuk kerusakan spermanya tinggi ya. Itu wajib untuk mengkonsumsi DHA. Jadi kalau masuk program hamil ya faktor risiko yang menyebabkan kerusakan harus di stop, kemudian harus ditambah suplementasi DHA. Kemudian suplementasi EPA dan DHA sebanyak 1,84 gram per hari selama 5 minggu itu meningkatkan kadar antioksidan plasma seminalis. Antioksidan plasma seminalis cairan semen ya. Jadi yang cairan yang dalam cairan sperma itu. Kemudian meningkatkan jumlah, konsentrasi, motilitas dan morfologi normal total sel sperma. Jadi memang penting sekali ya DHA itu bagi kehidupan manusia. Ya ini
saya coba cari beberapa sumber yang makanan yang mengandung DHA ya. Jadi maaf ini bukan ikan maaf, ini yang pertama ikan teri ya. Ikan teri itu mengandung 1,29 gram DHA per 100 gram ikan teri. Tapi Kemudian, yang segar ya dok ya, ikan teri segar. harus yang segar, jangan yang sudah diasinkan. Kalau diasinkan nanti kebanyakan sodium atau natriumnya itu akan berakibat pada kesehatan juga. Karena konsumsi natrium itu tidak boleh berlebihan. Kemudian ikan kembung itu mengandung 2,6 gram DHA. Ikan tenggiri itu paling banyak 2,96 gram DHA per 100 gramnya. Hampir 3 gram. Ya, kalau ikan tuna itu cuma sekitar 4 mg DHA dan 1 mg EPA per 100 gram. Lele itu juga lumayan, 0,234 gram. Ikan sarden lebih banyak, ikan salmon 1,46, malah lebih banyak ikan kembung. Iya, malah ikan salmon itu kan terkenalnya karena DHA-nya tinggi. DHA-nya tinggi, ternyata lebih banyak ikan kembung. Iya. Jadi ikan kembung dicari ikan kembung juga. Ikan kembung lebih murah dan mudah dicari. Kalau ikan salmon kan mungkin tertentu aja, biasanya di supermarket atau swalayan tertentu yang menjual salmon. Kemudian ikan butter atau tawes, ikan air tawar mengandung 1,5 gram DHA. Rumput laut itu juga mengandung DHA, tapi dosisnya saya cari di literatur belum ketemu berapa. Kerang hijau juga lumayan, itu mengandung 0,506 gram per 100 gram kerang hijau itu mengandung DHA. Ya, kebutuhan DHA pada umumnya pada wanita dan pria dewasa itu sebanyak 1,1 sampai 1,6 gram per hari ya. Kemudian pada ibu hamil meningkat, menyusui juga meningkat pada ibu menyusui 1,3 sampai 1,4 gram per hari. Nah ini saya tambahkan apa efek jangka pendeknya kalau terjadi malnutrisi ya. Ini yang jelas akan terjadi pada wanita, akan terjadi laju ovulasinya akan berpengaruh ya. Jadi undernutrition atau kekurangan gizi menyebabkan folikel ovarium berkurang sehingga folikel yang siap mengeluarkan sel telur atau ovulasi akan berkurang. Kemudian maturitas atau pematangan pendewasaan dari sel telurnya itu juga akan terganggu. Nah ini kita juga harus hati-hati diet tinggi pati atau gluten. Itu akan menurunkan kualitas oosit. Jadi kalau bagi ibu-ibu atau calon ibu yang sedang merencanakan kehamilan jangan sampai sering mengkonsumsi tepung. Gitu. Ini akan berisiko menurunkan kualitas dari oosit. Ya. Kemudian akan berpengaruh juga di perkembangan blastosit. Blastosit itu hasil dari pembuahan yang siap untuk ditanam di endometrium. Nah, itu juga akan berpengaruh. Jadi kalau kekurangan gizi akan menyebabkan blastositnya kualitasnya berkurang atau terjadi kegagalan dari penanaman dari blastosit, implantasi blastosit. Nah, kemudian diet tinggi serat akan meningkatkan kualitas blastosit, tapi diet rendah protein dan defisiensi zinc akan menurunkan kualitas blastosit. Ya ini my pregnancy plate ya, ini kurang lebih isi piringku pada ibu hamil ya. Jadi yang paling dominan itu yang paling ini yang diserat ya, non starch itu yang sayuran tidak mengandung pati ya. Kemudian kedua protein, kemudian selanjutnya adalah sumber karbohidrat, yang kemudian yang di kiri ini adalah buah-buahan ya. Jadi kalau sumber protein, ini protein ya. Protein ini bisa diambil dari daging, ikan, daging yang tanpa lemak ya. Kemudian telur, susu juga bisa diambil dari sini. Kemudian dari beberapa tumbuhan kacang-kacang polongan, tapi yang tetap yang penyerapannya bagus yang dari hewan ya, terutama ikan. Kemudian whole grain terutama yang mengandung serat lebih banyak seperti gandum ya, kacang-kacangan, biji-bijian gitu. Kemudian rekomendasi bahwa untuk komposisi makanan bagaimana? Jadi yang direkomendasikan adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Misalnya jagung yang belum diproses, oat,
gandum dan beras merah. Beras merah itu yang direkomendasikan, bukan beras yang putih. Oh, Karena beras iya. yang putih kan indeks glikemiknya tinggi. Risiko untuk terjadi diabetes juga lebih besar. Kemudian sedikitnya mengkonsumsi 400 gram buah dan sayuran per hari ya. Per hari ya 400 gram itu pas sedikitnya. Bukan per porsi. Bukan per porsi per hari. Tidak termasuk kentang, ubi jalar dan singkong atau tumbuhan yang bertepung ya, itu tidak termasuk dalam buah dan sayuran. Kemudian kurang dari 10% energi total dari gula, jadi tidak boleh mengkonsumsi gula terlalu berlebihan, tetapi mungkin kurang dari 5% itu bermanfaat untuk kesehatan. Untuk konsumsi protein kurang lebih 10-25% dari total energi total ya. Kemudian lemaknya yang dikonsumsi kurang dari 30% energi total, direkomendasikan lemak tak jenuh ya, seperti DHA itu kan dari lemak tak jenuh. Bisa EPA, AA, DHA itu. Kemudian kurang dari 5 gram garam per hari, jadi kita nggak boleh mengkonsumsi garam terlalu banyak dan diutamakan konsumsi garam yang beriodium. Kan iodium kita tahu berpengaruh juga pada metabolisme hormon tiroid, tiroksin, dan berpengaruh dalam tumbuh kembang. Ya, ini saya ambil dari gambar dari 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah periode percepatan tumbuh kembang yang dimulai sejak terbentuknya janin ya. Jadi soal kehamilan, mulai dari bentuk tadi morula, gastrula, kemudian blastula atau blastosit itu. Nah, itu mulai dari situ. Memang nutrisi itu dibutuhkan sejak seawal mungkin. Jadi makanya sebelum hamil pun harus sudah disiapkan nutrisinya supaya bagus. Karena apa? Penelitian terakhir itu disinyalir kesalahan atau malnutrisi sejak awal itu berpengaruh pada fetal programming. Jadi nanti manusia itu akan jadi apa? Manusia akan jadi manusia baik atau jahat itu berpengaruh juga dari nutrisinya. Itu sedang banyak diteliti sekarang, penelitian di beberapa center pendidikan itu. Jadi apalagi pertumbuhan otak ya, nanti sampai ini 2-3 tahun pertama itu golden age, masa-masa golden age itu dari mulai hamil sampai balita usia 2-3 tahun. Jadi perlu sekali untuk menambahkan DHA sejak masa prekoncepsi sampai nanti lahir balita sampai usia kurang lebih 3 tahun, dan sebaiknya diteruskan sampai dewasa dengan dosis yang disesuaikan. Ya, jadi kalau ini ya, ini siklus kalau kekurangan nutrisi ya bahayanya. Jadi kalau misalnya ini mulai dari bumil ya, kek dengan kenaikan berat badan rendah, atau wanita usia subur dengan kek, nanti efeknya juga usia lanjut kurang gizi. Kalau dia hamil bagaimana? Nanti akibatnya gizi janin tidak baik, kemudian terjadi BBL atau IGR, pertumbuhan janin yang terhambat, akibatnya terjadi peningkatan angka kematian bayi. Juga bisa terjadi terjadi gangguan pertumbuhan secara fisik maupun mental, risiko penyakit kronis atau gangguan metabolik pada saat usia dewasa. Akibatnya menjadi beban negara juga nanti. Kemudian proses pertumbuhan lambat pada balita, eksklusif yang kurang, akibatnya apa? Nanti balita akan terjadi kekurangan energi protein, jadi kualitasnya juga akan turun. Jadi nanti tumbuh jadi remaja, usia sekolah jadi gangguan pertumbuhan, akhirnya timbul stunting. Jadi mulai dari awal tuh harus bisa di stop rantai lingkaran setan untuk terjadi kekurangan nutrisi ini. Ya, ini beberapa sumber pustaka yang saya ambil ya untuk bahan presentasi pagi. Ya, begitu Mbak Novel. Mungkin nanti kalau ada calon ibu atau ibu yang ingin menanyakan lebih lanjut bisa di ini ya, di Instagram atau di YouTube ya. Di Instagram bisa, di YouTube bisa, atau kalau misalkan lewat sosial media kok kayaknya kurang puas nih, ya, bisa ketemu langsung sama Dr. Giri di Poliopsgyn Rumah Sakit Mulia Hati, begitu. Dan masih ada banyak gift ya untuk
yang berkomentar tetap atau yang nanti bertanya. ada yang berkomentar atau yang bertanya, tetap ada gift dari Dr. Giri untuk sahabat Mulia Hati semua. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Semoga ada kekurangan, mohon maaf. Semoga bisa menjadi pencerahan kita semua dan untuk memperbaiki generasi yang akan datang. Selamat pagi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.